Halo semua, balik lagi bareng gue Pian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 5-nya. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan telah berhasil keluar dari perut ikan raksasa itu dan sekarang berada di keluarga binatang. Saat ini Xiaoyan telah tiba di keluarga binatang. Melihat itu Chaos Bantian lalu berkata, "Kalian sudah kembali," ucap dari Chaos Bantian. Chaos Immortal lalu menjawab, "Ya, kami sudah kembali," ucap dari Chaos Immortal. "Lalu di mana Hwonger?" tanya dari Chaos Bantian. Chaos Immortal mendengar itu dia hanya bisa berkata terpatah-patah. Ucap dari Chaos Immortal. "Kenapa? Apa yang terjadi dengan Hwonger?" tanya dari Chaos Bantian. Xiaoyan lalu berkata, "Paman, percayalah, Hwonger baik-baik saja. Dia memutuskan untuk tinggal bersama Nan Army, jadi dia belum bisa kembali saat ini," ucap dari Xiaoyan. "Oh baiklah, jika sesuatu terjadi kepadanya, aku akan membunuh kalian," ucap dari Chaos Bantian. Mendengar itu Xiaoyan hanya bisa tersenyum pahit. Setelah itu Chaos Immortal lalu menoleh ke arah seseorang dari Quildan dan berkata, "Apakah kamu dari Quildan?" tanya dari Chaos Immortal. Orang-orang Quildan pun lalu mengangguk. Chaos Immortal segera mengeluarkan armor di tubuhnya. Lalu dia berkata, "Pergilah dari sini," ucap dari Chaos Immortal. Mendengar itu dan Dian lalu melangkah maju dan dia berkata, "Apakah kamu ingin menjadi musuh dari Quildan?" Ternyata dan Dian ada di sini. "Kamu," ucap dari Chaos Immortal. Chaos Immortal tanpa banyak basa-basi lagi memerintahkan semua pasukannya untuk menyerang mereka. Chaos Immortal lalu berkata, "Semuanya serang mereka," ucap dari Chaos Immortal. Mendengar itu Chaos Bantian lalu berkata kepada Dandian, "Aku benar-benar minta maaf kepala Quildan. Chaos Immortal tolong jaga kesopananmu," ucap dari Chaos Bantian. Chaos Bantian lalu memberi isyarat kepada orang-orang untuk meminta hadiah dari tangan Quildan. Chaos Immortal lalu berkata, "Kenapa ayah menerima hadiah dari mereka? Apakah keluarga binatang kekurangan benda itu?" tanya dari Chaos Immortal. Dan Dian lalu tersenyum dan berkata, "Meskipun keluarga binatang tidak kekurangan obat, tetapi persediaan obat mujarab selalu menjadi yang paling langka di keluarga binatang. Aku memberikan keluarga binatang lebih dari 20.000 jenis obat mujarab kelas 4. Dan kalian tidak mungkin akan menolaknya, bukan?" tanya dari Dandian. Chaos Bantian lalu berkata, "Tentu saja kepala Quildan. Hadiah semacam ini pasti tidak akan ditolak oleh keluarga binatang kami," ucap dari Chaos Bantian. "Baiklah, aku harap keluarga binatang akan melakukan apa yang aku katakan," ucap dari Dandian. Setelah itu pun orang-orang dari Quildan segera berbalik dan pergi dari sana. Xiaoyan lalu berkata, "Paman Bantian, ada sesuatu yang mendesak di Xiaofu. Aku akan kembali ke sana dulu," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan segera berbalik dan pergi dari situ juga. Di aula hanya tersisa Chaos Immortal dan Chaos Bantian. Chaos Immortal lalu berkata kepada Chaos Bantian, "Ayah, kenapa kamu menerima hadiah itu dari Quildan? Apakah ayah lupa Xiaoyan dan aku adalah saudara? Meskipun kami tidak memiliki hubungan darah, tetapi bukankah ayah tahu bahwa Quildan akan menyerang Xiaofu? Ayah, jika kamu benar-benar membantu mereka, hubungan ayah dan anak kita akan berakhir," ucap dari Chaos Immortal. Mendengar itu Chaos Bantian lalu berkata, "Miar, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa ayah peduli dengan 20.000 pil obat mujarab itu? Tentu saja bukan karena itu," ucap dari Chaos Bantian. "Lalu apa?" tanya dari Chaos Immortal. Sementara itu Xiaoyan pun telah sampai di Xiaofu. Xiaoyan lalu berkata, "Sepertinya situasinya tidak baik sekarang," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan pun pergi ke aula Xiaofu. Pada saat ini King Haoran sedang duduk di aula Xiaofu. Melihat kedatangan Xiaoyan, King Haoran pun lalu berkata, "Saudara Xiaoyan, akhirnya kamu kembali. Ayo duduk dulu," ucap dari King Haoran. Xiaoyan lalu berkata, "Saudara King Haoran, bagaimana situasi Xiaofu sekarang?" tanya dari Xiaoyan. Saat ini Xiaofu dan Blood Demon telah menyatakan musuh terhadap Quildan, ucap dari King Haoran.
Saudaraku, kenapa Dandian tiba-tiba memulai perang? Apakah dia begitu bersemangat untuk bertarung melawan Xiaofu? Tanya dari Xiaoyan. King Haoran lalu menjawab, ya itu karena kamu. Kamu telah membunuh putra dari Dandian. Tentu saja dia akan marah besar, ucap dari King Haoran. Xiaoyan terkejut dan berkata, Danzan? Apakah Danzan mati? Tanya dari Xiaoyan. Ya memangnya kamu tidak membunuhnya? Tanya dari King Haoran. Tidak, aku tidak membunuhnya. Dia terluka parah saat aku pergi. Tetapi itu tidak akan mengancam nyawanya, ucap dari Xiaoyan. Aku mendengar bahwa Danjan dibakar sampai mati. Apakah ada orang lain yang memiliki api pada waktu itu? Tanya dari King Haoran. Xiaoyan lalu menggelengkan kepalanya. Xiaoyan lalu berkata, siapa yang memprovokasi Quildan kali ini? Tanya dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu menoleh ke arah Zeni dan berkata, Zeni, bagaimana dengan orang-orang kita? Tanya dari Xiaoyan. Zeni lalu berkata, mereka hampir pulih dan tampaknya akan ada terobosan baru lagi. Oh ya, ini semua berkat bantuan dari klan Yao, ucap dari Zeni. Xiaoyan lalu menoleh dan berkata kepada King Haoran, saudara King Haoran, berapa banyak waktu yang kita punya untuk bersiap? Ucap dari Xiaoyan. King Haoran lalu menjawab, tidak banyak, sekarang pasukan utama belum siap. Sementara itu, Dandian sudah mengumpulkan banyak pasukan utama dari seluruh penjuru dunia ini, ucap dari King Haoran. Xiaoyan lalu mengangguk. Xiaoyan lalu berkata, Zeni, gunakan semua uang yang kita miliki. Bagaimanapun caranya, tingkatkan kekuatan mereka, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu menghela nafas dan berkata, setelah pertempuran dengan Quildan ini selesai, kita harus menyiapkan hadiah untuk klan Yao. Jika klan Yao tidak datang untuk membantu kita, orang-orang kita tidak akan pulih begitu cepat, ucap dari Xiaoyan. King Haoran lalu berkata, ya aku setuju, tetapi menurutku ada hadiah yang luar biasa untuk klan Yao daripada hadiah apapun, ucap dari King Haoran. Mendengar itu Xiaoyan lalu berkata, aku tahu maksudmu. Maksud dari saudara King Haoran, setelah Quildan dapat dikalahkan, kita akan mendirikan serikat pemurnian baru dan akan memberikannya kepada klan Yao. Itu kan maksudmu, ucap dari Xiaoyan. Ya benar, jika klan Yao benar-benar dapat menggantikan Quildan, itu akan sangat membantu Xiaofu, ucap dari King Haoran. Xiaoyan pun mendengar itu dia lalu mengangguk. Xiaoyan lalu berdiri dan berkata, saudara King, aku akan bersiap. Perang sudah dekat, aku harus bergegas, ucap dari Xiaoyan. King Haoran pun lalu mengangguk. Xiaoyan pun keluar dari aula dan kembali ke kamarnya. Di periode waktu ini, awan dan petir terus dar-der-dor di langit Xiaofu. Itu adalah Xiaoyan yang sedang memurnikan pil obat. Setelah memurnikan beberapa pil obat, Xiaoyan lalu duduk di kursi. Xiaoyan lalu berkata, rumah hantu, seharusnya ada salah satu dari 3 keajaiban di sana, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu mengamati liontin batu giok di tangannya. Sekarang satu-satunya cara yaitu pergi ke rumah hantu. Tetapi Xiaoyan tidak yakin bahwa dia bisa menjelajahi rumah hantu sendirian. Xiaoyan lalu duduk di kamarnya dan terus mengamati liontin giok itu. Tetapi dia tidak dapat menemukan cara untuk membuka liontin giok itu. Tapi satu hal yang pasti, liontin giok ini jelas merupakan panduan utama ke rumah hantu. Suara Zanlao tiba-tiba terdengar. Xiaoyan, liontin giok itu tidak sesederhana yang kamu lihat, ucap dari Zanlao. Xiaoyan lalu berkata, Zanlao, apakah kamu tahu bagaimana cara membuka liontin giok ini? Tanya dari Xiaoyan. Liontin giok itu sepertinya bukan dari dunia ini. Jangan berpikir untuk membukanya. Dan mungkin itu akan menyebabkan kematian dirimu sendiri, ucap dari Zanlao. Bukan dari dunia ini? Kenapa kamu mengatakan itu? Tanya dari Xiaoyan. Kamu tahu bahwa ada petir kaisar di atas bukan? Dan ada alam lain yang lebih kuat dari alam benua kaisar ini. Ada banyak alam juga di luar benua kaisar ini. Tetapi secara umum dunia itu dibagi menjadi bagian bawah, batas, dan atas. Benua kaisar ini hanyalah batas dan liontin itu tidak jelas berasal dari dunia mana, ucap dari Zanlao. Setelah beberapa saat, tiba-tiba liontin giok itu pun mengeluarkan cahaya hijau dan mengeluarkan suara yang samar. Mendengar itu Xiaoyan terkejut dan berkata, apa yang terjadi? Zanlao, apa yang harus aku lakukan?
Kenapa liontin ini tiba-tiba bersinar? Ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu Zanlao tidak menjawab dan tiba-tiba ada suara ketukan pintu. Xiaoyan lalu berkata, "Siapa di sana?" "Aku adalah Sun Er," ucap dari Sun Er. Xiaoyan lalu menenangkan dirinya dan segera membuka pintu. Terlihat Sun Er sedang menggunakan baju biru. Matanya tampak sedikit kemerahan. Wajahnya sedikit pucat. Xiaoyan segera menarik Sun Er ke dalam kamarnya. Dia lalu menaruh liontin giok di atas meja. Xiaoyan lalu berkata, "Sun Er, apa yang terjadi kepadamu? Apakah kamu sakit? Apakah kamu khawatir tentang pertempuran kita dengan Kuildan?" tanya dari Xiaoyan. Xiaoyan segera mengeluarkan banyak ramuan obat untuk Sun Er. Sun Er lalu berkata, "Suamiku, aku baik-baik saja," ucap dari Sun Er. Sun Er tiba-tiba berdiri dan melihat liontin giok di atas meja. Dia pun segera meraih liontin giok itu. Liontin giok itu tiba-tiba memancarkan cahaya hijau ke tubuh Sun Er. Sun Er merasakan tubuhnya seakan-akan ditarik ke dalam liontin giok itu. Xiaoyan dengan cepat memegang Sun Er. Tetapi tidak peduli seberapa keras Xiaoyan mencoba menahan Sun Er, tubuh Sun Er tetap ditarik ke dalam liontin giok itu. Xiaoyan lalu berteriak, "Sun Er!" Lalu tiba-tiba Xiaoyan bangun dan meneriakkan kata Sun Er, seolah-olah dia sedang bermimpi buruk. Pada saat ini King Haoran dan Zeni sudah duduk di samping Xiaoyan dan Xiaoyan tiba-tiba terbangun. Pakaian Xiaoyan pun basah oleh keringat dan matanya penuh kekhawatiran. Xiaoyan segera berkata, "Bagaimana keadaan Sun Er? Apakah kamu melihat Sun Er?" tanya dari Xiaoyan. Zeni lalu berkata, "Saat kami masuk, kami melihat kamu pingsan. Hanya ada kamu di kamar ini. Kami tidak melihat Sun Er. Bukankah dia selalu berada di kamarnya?" tanya dari Zeni. Xiaoyan mendengar itu segera bangun dan dengan cepat berlari ke arah kamar Sun Er. Xiaoyan lalu dengan cepat membuka kamar Sun Er dan berkata, Sun Er, ucap dari Xiaoyan. Pada saat Xiaoyan berada di kamar Sun Er, dia tidak melihat Sun Er di sana. Xiaoyan lalu keluar dari kamar Sun Er dan dia melihat seseorang gadis yang selalu menjaga Sun Er. Xiaoyan segera bertanya, "Di mana Sun Er berada? Apakah kamu melihatnya?" tanya dari Xiaoyan. Gadis itu lalu berkata, "Nona Sun Er sedang pergi mencari Anda dan belum kembali," ucap dari gadis itu. Ekspresi Xiaoyan mendengar itu dia lalu tenggelam dan murung. Jika demikian, Xiaoyan yakin itu benar-benar terjadi. Sun Er benar-benar ditelan oleh liontin giok di rumah hantu itu. King Haoran dan Zeni segera menghampiri Xiaoyan. King Haoran lalu berkata, "Ada apa Xiaoyan? Apa yang salah dengan Sun Er?" tanya dari King Haoran. Xiaoyan lalu berkata, "Sun Er telah menghilang," ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu, King Haoran lalu berkata, "Bagaimana mungkin dia bisa menghilang? Apakah Dandian menculik Sun Er lagi?" tanya dari King Haoran. Xiaoyan lalu menggelengkan kepalanya mendengar itu. "Lalu kenapa? Katakan saja padaku," ucap dari King Haoran. Xiaoyan lalu berkata, "Saudara King, aku khawatir tidak ada seorang pun di benua ini yang mampu untuk menyelamatkan Sun Er kali ini," ucap dari Xiaoyan. King Haoran sontak terkejut mendengar kata-kata Xiaoyan itu. Xiaoyan terlihat seperti memandangi sesuatu. King Haoran lalu mengikuti kemana Xiaoyan memandang. Tetapi dia tidak melihat sesuatu yang salah di sana. Sementara itu di sebuah tempat yang jauh dari kota Jucheng, seseorang pria tua duduk di kehampaan yang gelap tanpa fluktuasi di tubuhnya. Dia perlahan berdiri dan melangkah sedikit demi sedikit. Tiba-tiba dia sudah sampai di depan Xiaoyan. Kekuatan pria tua itu melampaui seluruh makhluk yang ada di benua kaisar ini. Saat lelaki tua itu muncul, Xiaoyan, King Haoran dan juga Zeni secara alami melihatnya. Tetapi mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Seolah-olah dunia ini berhenti. Xiaoyan lalu bahkan tidak bisa berbicara saat ini. Pria tua itu lalu menjentikkan jarinya. Xiaoyan dan yang lainnya pun kembali bisa bergerak. Awan tebal tiba-tiba muncul di seluruh langit. Di belakang awan samar-samar terlihat sebuah benda raksasa. Bayangannya pun begitu besar, terungkap di dalam awan. Xiaoyan terkejut dan berkata melihat itu, "Apakah itu sebuah kapal?" ucap dari Xiaoyan. Semua makhluk dari benua kaisar mengangkat kepala mereka melihat ke arah kapal raksasa di langit. Suara itu tiba-tiba terdengar. "Apakah kamu adalah dewa penjaga dunia ini?" tanya dari suara itu.
Tubuh pria tua di depan Xiaoyan tiba-tiba bergetar, seolah-olah dia merasakan keberadaan yang lebih kuat darinya. Pria tua itu lalu berkata, "Iya Tuan, aku adalah dewa penjaga dunia ini. Aku tidak tahu apa yang akan Tuan lakukan di dunia ini," ucap dari pria tua itu. Xiaoyan kaget dan lalu berpikir, orang tua ini menyebut dirinya sebagai dewa kecil dan telah mengetahui soal Duqian. Mungkinkah orang tua ini lebih kuat daripada Duqian? Gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Xiaoyan tidak berani mengatakan sepatah kata pun di depannya. Dia lalu berbalik dan memandangi King Haoran dan Zeni. Lalu keduanya berbicara dan ingin bertanya kepada Xiaoyan. Tetapi mereka tidak bisa mengatakan apa-apa. Xiaoyan lalu memejamkan matanya ke arah King Haoran dan memberitahu mereka untuk berhati-hati. Sekarang semua cahaya terhalang dan hampir 2/3 dari seluruh benua tertutup oleh bayangan kapal yang besar di atas langit. Aku hanya mencari muridku. Yakinlah, selama kamu tidak membuatku marah, aku tidak akan menghancurkan dunia ini, ucap dari suara itu. Mendengar itu, orang tua di depan Xiaoyan lalu berterima kasih. "Terima kasih Tuan," ucap orang tua itu sambil menyembah dengan hormat. Dan setelah mendengar kata-kata itu, dia tampak tenang. Hampir semua orang kuat di benua ini telah muncul. Lalu mereka memandang ke arah langit, ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi mereka tidak bisa melihat apa-apa di langit. Pada saat yang sama di dalam Shadow Liga, sepasang mata merah terbuka tiba-tiba. Pada saat ini, Gu Yin juga menggunakan jubah panjang, melayang di udara dan memandang ke arah langit. Seolah-olah dia bisa melihat kapal yang tergantung di langit itu. Melihat itu, Gu Yin lalu bergumam pada dirinya sendiri. Dikabarkan ada kapal yang sangat besar yang bisa melintasi antara 3.000 kerajaan, ucap Gu Yin di dalam hatinya. Kedatangan kapal besar itu menyebabkan kegemparan di benua dan semua makhluk pun ketakutan. Pada saat ini 2 lampu hitam dan putih muncul di depan Xiaoyan dan ada 2 siluet. Keduanya menggunakan jubah yang terlihat lebih aneh dari mereka. Di mulut mereka menjulurkan lidah yang sangat panjang hingga ke dada mereka. Lalu mereka langsung mendatangi Xiaoyan. Wajah Xiaoyan sangat pucat oleh kedatangan mereka. Namun King Haoran dan Zeni tidak bisa melihat sesuatu pun di depan mereka. Mereka bingung ketika melihat ekspresi Xiaoyan yang pucat. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang dilihat oleh Xiaoyan kali ini. Suangsa hitam dan putih, keduanya mengangkat satu tangan mereka. Lalu Xiaoyan merasakan ada sesuatu di dalam tubuhnya dan langsung merasa tubuhnya tidak terkendali. Lalu tiba-tiba saja Xiaoyan telah sampai di dek kapal. King Haoran dan Zeni tambah kebingungan ketika melihat Xiaoyan tiba-tiba menghilang dari depan mereka, meninggalkan mereka berdua tanpa mengetahui apa yang terjadi. Ini seperti ilusi, dia tiba-tiba menghilang. Sementara itu Xiaoyan berdiri di dek kapal, memandangi kapal besar itu. Ketika Xiaoyan memandang dengan seksama, sebuah bayangan pun lalu muncul di depannya. Kakak Xiaoyan. Ketika Xiaoyan mendengar itu, Xiaoyan pun gugup dengan seketika. Lalu dia langsung memeluk Qian Ying. Qian Ying adalah Sun Er. Tetapi saat memeluk Xiaoyan, tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang salah. "Sun Er, perutmu?" tanya dari Xiaoyan. "Kakak Xiaoyan, aku telah hamil," ucap dari Sun Er. "Ini adalah hal yang baik," ucap dari Xiaoyan. "Ya, aku sudah hamil selama 5 tahun," ucap dari Sun Er. "Hah? 5 tahun?" tanya dari Xiaoyan. Lalu Xiaoyan memperhatikan Sun Er, melihat dari atas hingga ke bawah, kanan dan kiri. Apakah ini anak Xiaoyan atau bukan? Nah, ini bukanlah fantasi, ini adalah nyata. Sebuah suara samar-samar terdengar di belakang Xiaoyan. Xiaoyan lalu berbalik dan melihat seorang pria bersandar pada tiang kapal. Setelah berbicara, dia pun tersenyum. Kamu siapa? Siapa kamu?" tanya dari Xiaoyan. "Aku adalah penguasa dunia ini," ucap pria itu. Lalu Xiaoyan mulai memperhatikan orang-orang yang berjalan di sekitaran dan menemukan bahwa orang-orang di sini agak transparan dan mereka tidak memiliki kaki. Jadi mungkin isi seluruh kapal ini adalah hantu atau ilusi. "Apakah ini adalah kapal hantu?" tanya dari Xiaoyan. Pria itu lalu menjawab, "Mungkin itu benar, tetapi mereka belum sepenuhnya mati," ucap dari pria itu.
Xiaoyan lalu tercengang setelah mendengar kata-kata itu. Sun Er lalu berkata, di sini disebut rumah hantu. Tempat ini berada di antara gerbang hantu dan Difu. Dan di sini berisi beberapa hantu yang tidak bisa melewati gerbang hantu dan tidak bisa dilahirkan kembali. Ucap dari Sun Er menjelaskan kepada Xiaoyan. Dan Xiaoyan pun mulai menerima kenyataan ini. Dan Xiaoyan tiba-tiba memikirkan sesuatu yang membuatnya merasa ngeri. Sun Er sudah ada di sini selama 5 tahun. Artinya kehidupan perut Sun Er telah ada selama 5 tahun dan belum dilahirkan. Itu bagaimana mungkin terjadi? Tunggu Sun Er, apakah kamu hamil selama 5 tahun? Tanya dari Xiaoyan. Aku tidak tahu. Aku tahu bahwa perutku telah tumbuh perlahan sejak aku hamil. Aku baru saja merasakan napas ringan bayi ini setelah 5 tahun berlalu. Mungkin bayi kita ini tidak biasa, ucap dari Sun Er. Ketika Xiaoyan mendengar ini, alisnya berkedut sedikit. Dan memang bukan tidak mungkin untuk hamil selama 5 tahun. Karena dalam sejarah memang ada contoh seperti itu. Sun Er lalu mengapa kamu tidak kembali bersamaku? Tanya dari Xiaoyan. Berkata pelan-pelan kepada Sun Er. Namun meskipun suaranya sangat pelan, tetapi pria itu si penguasa dunia ini tetap bisa mendengarnya. Dia tiba-tiba tertawa. Nah, kamu jangan meremehkanku. Tahukah kamu siapa aku? Tanya dari pria itu. Kakak Xiaoyan, dia adalah pemilik rumah hantu ini, ucap dari Sun Er. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Udah mulai ke rumah hantu, Sun Er udah hamil lagi selama 5 tahun yang tiba-tiba masuk ke Leontin dan itu terjadi begitu cepat banget dan tapi dimensi ruang dan waktunya tuh udah selama 5 tahun gitu kan. Aduh, luar biasa sekali ya. Dan nantikan konten gua berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian dan semoga terhibur. Bagi kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini, gua ucapin terima kasih banyak banget pada kalian. Gua juga ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan bagi kalian yang suka akan alur cerita Battle Truck de Heaven ini kelanjutannya, kalian bisa like, share, dan bagi-bagikan ke teman kalian. Dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya dan sampai jumpa dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan dadah, see you next time.